Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya, benarkah kitab Kristen itu berbeda-beda? Mohon pencerahannya. Kitab Deuterokanonika, ya saya kira itu bukan urusan Katolik Protestan. Itu akibatnya kalau kita itu tidak mengerti sejarah. Itu urusannya Yahudi. Kristen Protestan dan Kristen Katolik itu kan sekedar mewarisi sejarah Yahudi. Karena apa? Memang di kalangan orang Yahudi itu ada orang Yahudi diaspora, dan mereka ini mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang sebagian dituangkan dalam buku Deuterokanonika itu, dan itu orang Yahudi di Alexandria. Sementara orang Yahudi yang di Yerusalem, dia mengenal kanon, ya kanon kecil yang 39 kitab itu. Tapi orang Yahudi diaspora memang ada Yudit, Tobit, kebijakan Salomo, itu memang ada. Jadi kalau orang Protestan menuduh Katolik, ini Katolik nambah-nambahi kitab misalnya. Tapi orang Katolik juga Protestan mengurang-urangi kitab, kan itu kan? Sebetulnya dengan atau tanpa Deuterokanonika itu sama sekali tidak mengganggu iman kita. Jadi justru sekarang pertanyaannya gini, tanpa membaca Deuterokanonika kita tidak bisa mengerti sejarah naskah Laut Mati. Karena apa? Itu terjadi intertestamental book. Makanya sekarang ini tidak seperti zaman dulu-dulu di mana orang itu begitu bersitegang mempertentangkan itu. Orang Katolik sendiri menyebutnya kan Deuterokanon. Apa nih Deuterokanon? Kanon kedua. Protestan yang tidak menyebutnya kanon menghormatinya sebagai devotional book, buku-buku yang membangun. Dan banyak sekali dari kalangan Protestan yang lain, bahkan yang paling Pentakosta sekalipun seperti Moody Press, itu banyak buku-bukunya saya baca bahwa kitab-kitab itu disebut intertestamental buku. Itu loh kira-kira. Jadi artinya apa? Kitab Deuterokanonika itu beda dengan yang namanya Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, beda karena itu memang dari aliran-aliran bidat. Tetapi kalau Deuterokanonika itu kan lebih banyak sebagai buku deskripsi sejarah sebetulnya. Saya kira itu, dan dulu banyak misalnya kalangan teolog Protestan menolak itu, pokoknya antipati sekali lah. Alasannya apa? Karena kitab-kitab Deuterokanonika itu tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Sekarang ketemu di Qumran sekarang, cuma diubah lagi. Makanya kita ini jangan terlalu melihat orang itu dari sudut pandang kita, tapi justru dalam suasana semangat ut omnes unum sin, agar semua menjadi satu dan kita memahami kekayaan warisan gereja ini. Yang Protestan nggak usah membaca Deuterokanonika di gereja gara-gara mendengar bicara TV, nggak usah, ya toh. Tapi juga nggak usah menyalah-nyalahkan kan gitu. Artinya itu semua kan bisa saling membangun untuk melengkapi wawasan kekayaan sejarah itu. Karena kalau kita lihat sejarah kita mengenal ada kaki Dian, ada 2 macam kaki Dian, itu juga ada sejarahnya di buku. Iya, di Makabe, 1-2 Makabe. Orang Kristen kan banyak ke Israel sekarang ya. Kemudian kita lihat kaki Dian bercabang 7, itu namanya apa? Menorah. Ya. Menorah itu di mana? Untuk di kitab Taurat ada. Ya. Tapi yang kaki Dian bercabang 9 itu kan nggak ada di Taurat itu. Kenapa nggak ada? Karena kejadiannya setelah selesainya perjanjian lama menjelang perjanjian baru. Itulah yang dikenal dengan intertestamental book. Itu tercatat dalam 1 dan 2 Makabe. Dan berdasarkan informasi sejarah itu, maka Tuhan Yesus memperingati perayaan penahbisan bait suci atau Hanukkah, dan kaki Diannya namanya Hanukia. Itu di Yohanes pasal 10 ayat 22. Dan saat itu musim dingin. Itu loh.